itu adalah keluarga kaya yang bernama Rothschild, teman-teman. Tetapi coba lihat sekarang ini logo di dada burung phoenix ini. Bukankah logo itu lebih mirip atau samalah dengan logonya XLM, Stellar Lumens-nya si Jet McCaleb itu? Ini XLM, teman-teman. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita seputar pasar kripto dari channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali fokus ya bicara mengenai Ripple alias XRP sebagai ticker dari aset kripto tersebut dan tambahan koin satu lagi yang namanya XLM ya, Stellar Lumens. Update video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya di mana saya membahas mengenai dokumen lama yang mengindikasikan bahwa XRP merupakan aset digital yang telah dirancang jauh sebelum tahun-tahun awal kripto ataupun Bitcoin. Dan hari ini juga ada pandangan dari seorang pendiri firma hukum dari Amerika, Dayton Law Firm ya, yang menyatakan bahwa betapa pentingnya keputusan akhir dari XRP dan SEC untuk kripto secara umumnya. Dan di video ini juga kita akan ada beberapa data ya seputar XRP dan juga kaitannya dengan Jet McCaleb serta permainan kong kali kong orang-orang terhadap XRP. So, pastikan menonton sampai selesai ya teman-teman. John E. Dayton itu menyatakan bahwa kasus Ripple versus SEC ini merupakan kasus yang paling signifikan dalam ekosistem kripto secara keseluruhan. Karena menurut pandangan dia, jika nanti terbukti SEC yang menang, dan jika itu terjadi, maka ini adalah mimpi buruk ya, yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh sebagian besar altcoin, ditambah lagi seandainya Kongres Amerika itu tidak memberikan kejelasan peraturan tentang kripto yang merinci posisi kelas aset di pasar keuangan ini. Kemudian, seperti yang kita tahu bersama ini ya, pada bulan Desember 2020 SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple Labs dan dua eksekutifnya. Seringkali ya ketika SEC mengajukan gugatan terhadap suatu entitas kripto, biasanya perusahaan tersebut tunduk pada tuntutan dari SEC dan membayar denda yang dikenakan. Tetapi Ripple Labs ini justru memilih persidangan ya sebagai jalur pembelaan dirinya. Dan sejauh ini XRP terus berusaha untuk berkembang meski sedang ada kasus dengan SEC. Dan di saat SEC ini menyeret Ripple ya ke pengadilan, sebuah organisasi lainnya yang bernama Empower Oversight ya, mereka melayangkan gugatan terhadap SEC. Organisasi tersebut yang menuntut SEC untuk menaati Freedom of Information Act atau FOIA ya. Empower Oversight ini juga menuding ya SEC memiliki konflik kepentingan ya dalam menangani cryptocurrency, dan saya juga ini memang sudah curiga sejak lama ini teman-teman. Dan pihak Empower Oversight itu lagi-lagi menilai bahwa pejabat SEC tunduk pada kepentingan dan menyatakan bahwa aset digital seperti XRP itu merupakan sebuah sekuritas, sementara aset lainnya termasuk Ethereum itu disebut sebagai non-sekuritas. Ini kan kurang diajar dia namanya ya. Dan secara lebih detail lagi nih teman-teman, Empower Oversight itu sebenarnya menyoroti mantan petinggi SEC ya yang bernama William Hinman yang diduga telah menerima sejumlah besar uang ya dari firma hukum yang bernama Simpson Thacher yang terafiliasi dengan Enterprise Ethereum Alliance ketika Hinman menjabat sebagai ketua di SEC. Uang sudah bicara nih teman-teman, dan akhirnya sekarang ini Hinman dilaporkan telah menerima jutaan dollars dari Simpson Thacher saat berada di SEC. Simpson Thacher ini teman-teman merupakan anggota dari Enterprise Ethereum Alliance, sudah kita sebutkan tadi ya, sebuah industri yang bertujuan untuk mendorong penggunaan Enterprise Ethereum. Asli ini ya, masih hangat dalam ingatan saya juga. Saya pernah mempost berita ini itu sekitar beberapa bulan kemarin ya. Dan dalam pidato di bulan Juni 2018 dalam kapasitas resminya sebagai pejabat SEC, Hinman menyatakan bahwa cryptocurrency Ethereum, Ether, itu bukanlah sekuritas. Setelah deklarasinya ini, nilai Ether itu naik secara signifikan pada saat itu. Dan akhir 2020 teman-teman, Hinman bergabung dengan Simpson Thacher sebagai mitra. Tidakkah kita perlu ini untuk mempertanyakannya? Tidak berhenti sampai di situ saja, gugatan juga terus menyeret nama lain dari SEC, yakni Kepala Divisi Penegakan SEC yang bernama Mark Berger. Sebagai informasi ya, Berger ini juga merupakan salah satu sosok penting yang mengajukan gugatan terhadap Ripple Labs. Dia ini diketahui mengikuti tindakan Hinman yang hengkang dari SEC dan sekarang ini bergabung dengan Simpson Thacher. Lagi-lagi bergabung dengan Ethereum mereka teman-teman, atau organisasi yang berada di bawah Ethereum lah. Empower Oversight juga membeberkan bahwa ketua SEC Jay Clayton ya yang kala itu masih menjadi ketua SEC menyatakan bahwa BTC bukanlah sekuritas, sementara yang lainnya itu adalah sekuritas. Dan berdasarkan dokumen pengadilan tidak lama kemudian ya si Clayton ini meninggalkan SEC
dan bergabung dia dengan One River Asset Management, sebuah perusahaan dana kripto yang secara eksklusif menangani Bitcoin dan Ethereum. Lagi-lagi teman-teman, Ethereum. Jadi tadi sejak si William Hinman, kemudian Mark Berger, sekarang ini Jay Clayton bergabung ya dengan organisasi yang ada kaitannya dengan Ethereum. Oleh sebab itu ya, SEC ini dianggap telah gagal memenuhi permintaan FOIA. Dan menghadapi gugatan tersebut ya, pihak SEC mengaku tidak punya informasi mengenai hal tersebut sama sekali. Ya pura-pura lupa mereka ini ya, pura-pura tidak tahu ya. Jadi inilah permainan mereka teman-teman, sok lugu mereka ini. Kemudian lebih detail lagi ya, dari Empower Oversight juga mereka berkata ya bahwa telah menerima 200 catatan email melalui permintaan Freedom of Information Act dan mengungkap konflik kepentingan dalam SEC ya, terutama terkait William Hinman, mantan direktur divisi keuangan korporatnya SEC ya. Menurut interpretasi Empower Oversight ya terhadap email yang banyak itu, petinggi SEC ini telah memperingatkan Hinman bahwa konflik kepentingan akibat hubungannya dengan Simpson Thacher. Bahkan sebelum pidato hebatnya yang pada tahun 2018 itu ya teman-teman, Hinman itu bertemu dengan investor dan co-founder Ethereum sebelum memberikan pidato pada tahun 2018 yang mendeklarasikan bahwa Ethereum bukanlah sekuritas. Menurut kalian, berapa kira-kira yang dibayarkan oleh Vitalik Buterin kepada Hinman, atau apa deal mereka sebenarnya teman-teman? Atau ini hanya sandiwara saja supaya XRP terus diberitakan oleh media? Sementara XRP ini terus saja digoyang selama beberapa lama ini oleh SEC ya, hampir 2 tahun. Ada info yang juga berkaitan erat dengan XRP, yakni XLM ya, Stellar Lumen. Sama-sama penuh misteri keduanya ini menurut saya ya. Bersumber dari tweet ya, Moonwalker yang menyatakan bahwa XLM telah di listing di Robinhood, sementara XRP masih terseok-seok. Dari balasan tweet, John E. Deaton ini ya, menunjukkan kepada kita ya, dia mengatakan bahwa ini menunjukkan kepada Anda semua mengenai absurditasnya klaim dari SEC. Satu-satunya alasan Robinhood tidak akan melisting XRP itu adalah karena kasusnya yang masih tertunda. XLM, katanya dia ya, lahir dari XRP. Stellar Foundation mengakui menjual XLM untuk beroperasi tanpa tujuan lain. Pendirinya pun sama. Kemudian LSM ini tentunya harus menjadi sekuritas juga dong jika XRP juga termasuk sekuritas tapi terdaftar gitu katanya dia. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa si Jed McCaleb ini tidak tersentuh hukum sama sekali? Aman-aman saja dia, lancar-lancar jaya saja dia tanpa diusik bahkan oleh SEC. Tahun 2009, Satoshi Nakamoto meluncurkan Bitcoin. Jed McCaleb ya tertarik dengan proyek ini dan teknologi di balik cryptocurrency pertama dalam sejarah manusia itu ya, dan mulai mengeksplorasi teknologi tersebut secara lebih detail hingga akhirnya dia mendirikan Mt. Gox. Jed McCaleb mulai percaya ya bahwa masyarakat membutuhkan layanan pertukaran untuk berdagang Bitcoin. Pada Juli 2010 dia mendirikan Mt. Gox, Bitcoin exchange pertama dan terbesar di dunia yang berbasis di Tokyo, Jepang, yang menangani lebih dari 80% dari semua transaksi di seluruh dunia. Keanehan mulai terjadi dari sini. Pada tahun 2011, Jed McCaleb menjual Mt. Gox itu kepada Mark Karpeles. Tetapi teman-teman, ada tapinya. Pada 7 Februari 2014, Mt. Gox ini diretas dan kehilangan sekitar 850.000 Bitcoin, hampir 1 juta Bitcoin ya. Dan itu bernilai sekitar 700 juta dollars ya pada saat itu. Dan akhirnya menyebabkan kebangkrutannya si Mt. Gox pada saat itu ya. Banyak pihak ya, terutama pihak pembeli Mt. Gox ya, menuduh Jed McCaleb masih menyimpan sandi dari perusahaan tersebut, sehingga dia kemungkinan besar tidak tahan melihat perubahan besar yang terjadi terhadap harga Bitcoin, terutama setelah dia menjual itu barang ya pada tahun 2011. Dan sampai sekarang, Jed McCaleb masih aman, bahkan tidak tersentuh sama sekali. Pelajaran berharga dari kejadian ini adalah harga Bitcoin terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi sabarlah, bersabarlah, terutama bagi yang mau invest long ya teman-teman. Kembali ke Jed McCaleb, setelah menjual Mt. Gox pada tahun 2011, Jed McCaleb mengalihkan perhatiannya ke Ripple Labs. Dan awalnya XRP ini ya mereka lebih dikenal dengan sebutan OpenCoin ya. Atau menurut saya mungkin OpenCoin ini nama perusahaannya, sementara nama tickersnya itu tetap XRP. Dan Ripple Labs ini berbasis di San Francisco yang didirikan pada tahun 2012 oleh McCaleb dan Chris Larsen. Tetapi tak lama juga si Jed McCaleb meninggalkan Ripple pada tahun 2013
untuk fokus pada proyek yang baru yang bernama Stellar dan diluncurkan pada 2014, XLM Stellar Lumens itu ya. Dan pada tahun 2014 itu juga ya, McCaleb turun dia ke forum XRP Talk dan mengumumkan bahwa ia berencana untuk menjual 9 miliar token XRP miliknya. Pengumuman kontroversial ini berhubungan dengan menyebabkan terjadinya penurunan 40% pada harga XRP hanya dalam semalam pada saat itu. Ripple Labs kemudian terpaksa harus bekerja sama dengan McCaleb untuk mencapai kesepakatan agar mencegah dia menjual token yang 9 miliar itu ya sekaligus gitu kan. Jadi setelah deal, Jet McCaleb mulai menjual XRP-nya secara bertahap. Jadi kalau dia lepas semua kan hancur XRP itu. Dan beruntungnya sekarang ya, menurut pengakuan Jet McCaleb, stok XRP-nya sudah habis. Semoga dia tidak berbohong, saudara-saudara. Setelah kepergian Jet McCaleb dari XRP ya, XLM semakin berkembang sampai sekarang. Dan bahkan ada juga tweet yang menyatakan bahwa kedua koin ini memiliki banyak persamaan atau bisa disandingkan keduanya sekaligus. Ini bersumber dari tweet plat mobil di Amerika dari akun yang bernama Lee Zains. Jadi rupanya ini memancing respon dari CTO Ripple ya, David Schwartz. Dia bilang bahwa XRP dan XLM itu tidak seharusnya dipisahkan dengan tanda titik, tetapi dengan tanda lebih besar, yang artinya XRP lebih besar daripada XLM. Tetapi terlepas ya dari responnya David Schwartz, kalian masih ingat dengan majalah The Economist yang terbit tahun 1988? Selama ini teman-teman, XRP itu identik dengan logo burung The Rising Phoenix itu. Dan redaksi dari majalah itu, Get ready for the world currency. Semua kita barangkali nyaris sepakat bahwa ini adalah kemungkinan terbesarnya merupakan koin XRP. Terutama kita tahu, penyokong majalah ini itu adalah keluarga kaya yang bernama Rothschild, teman-teman. Tetapi coba lihat sekarang ini logo di dada burung phoenix ini. Bukankah logo itu lebih mirip atau samalah dengan logonya XLM, Stellar Lumens-nya si Jet McCaleb itu? Ini XLM, teman-teman. Dan saya ingin tahu pendapat kalian ya. Apa pendapat kalian mengenai XLM dan logonya ini yang ada sejak 1988 dan terutama kaitannya dengan XRP? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Mantan bendahara Amerika Serikat jadi Dewan Direksi Ripple untuk melawan tuntutan SEC. Ini tentu saja merupakan keanehan atau misteri lainnya ya dari XRP. Seorang mantan bendahara Amerika Serikat malah bergabung dengan timnya Ripple untuk melawan balik SEC. Jadi Ripple ini sudah membawa ya bendahara yang bernama Rosa Gumatau Rios ya untuk bergabung sebagai Dewan Direksi. Jadi Rios ini menjabat sebagai bendahara Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama, khususnya sebagai CEO dari Bureau of Engraving and Printing and United States Mint, termasuk Fort Knox yang terkenal itu teman-teman. Baik pihak Ripple maupun SEC, mereka ini menurut saya ya teman-teman ya, ini sebenarnya satu payung aja sih sebenarnya. Itu opini liar saya. Dan gara-gara asumsi liar ini juga, inilah yang membuat saya dari sejak lama yakin bahwa ini barangkali hanya sekedar drama saja. Agar media itu terus-menerus memutar kaset yang sama, berita XRP nyaris setiap harinya. Sedangkan ujung kasus SEC ini juga masih sama kan? Sampai pertanggal 10 Agustus 2022 ini, SEC masih bersikeras atau berdalih yang sama bahwa permintaan untuk disajikannya email dari William Hinman ya, transkripnya ya, dengan pihak Ethereum itu, kemudian video di mana William Hinman bicara tentang Bitcoin sebagai komoditas, sedangkan Ethereum itu sudah berubah dari sekuritas menjadi komoditas, dan SEC tidak mau berkomentar banyak mengenai video itu, dan malah menyatakan bahwa orang di video itu tampaknya bukanlah William Hinman, kata mereka. Bukankah ini sebuah langkah untuk menunda settle-nya pengadilan? Entahlah ya, ini upaya apa lagi yang mereka buat supaya Ripple Labs ini masih bisa terus disandra dengan upaya hukum dari SEC. Sementara kita tahu seganas-ganasnya pemberitaan di media ya mengenai XRP, koin ini masih dengan tegas menyatakan dirinya sebagai salah satu aset berkelas. Dan sampai sekarang ini pun ya bertengger di peringkat ke-6 dalam total market cap-nya di pasar kripto. 10 besar dia, belum keluar dia teman-teman. Dan untuk XRP Army, please be patient ya. Dan jika kalian tertarik dengan penjelasan dokumen lama
yang dari tahun 1991 serta keterlibatan CTO Ripple David Schwartz dengan IETF Amerika ya dalam dokumen yang terbitnya itu persis 3 tahun setelah majalah The Rising Phoenix oleh The Economist ya tahun 1988 itu. Silahkan menyimak di video yang ini. Langsung saja teman-teman. Demikian teman-teman. Salam Black Cuan. Peace my friend.